Pemirsa, 172 orang pelaku judi online ditangkap polisi di Aceh. Selain dijerat dengan pidana umum, mereka juga bakal ditindak secara Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dengan ancaman 12 kali cambukan. Sebanyak 172 pelaku judi online ditangkap polisi di daerah Aceh. Para pelaku tidak hanya dijerat dengan pidana umum, namun juga dijerat dengan Kanun Aceh, sehingga hukumannya bisa dicambuk 12 kali atau kurungan 12 bulan, bahkan harus bayar emas seberat 12 gram. Dari bulan Mei, Polda Aceh setidaknya menangani 151 kasus judi online di Aceh. 172 pelaku ditangkap dan mengamankan barang bukti uang tunai sebesar 42 juta lebih dan 176 unit ponsel. Para pelaku itu bisa dijerat. Kalau di Undang-Undang Pidana Umum, para pelaku itu bisa dijerat tapi tidak bisa ditahan di KUHP. Tapi kalau di Kanun bisa ditahan, bahkan bisa dijatuhkan hukuman cambuk. Harusnya di Aceh ini tidak boleh ada judi online ini, karena kanunnya jelas bahwa maisir itu dilarang. Situs resmi milik salah satu sekolah negeri di Sukabumi, Jawa Barat diretas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Laman yang awalnya berisi informasi sekolah diretas menjadi tampilan yang mempromosikan judi online. Website resmi milik SMA Negeri 1 Kota Sukabumi, Jawa Barat yang awalnya tentang informasi sekolah dan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tiba-tiba berubah tampilan situs yang mempromosikan judi online dengan bertuliskan slot deposit 5.000. Situs resmi milik sekolah tersebut diretas oleh hacker. Meski demikian, peretasan website ini tidak terlalu berdampak pada proses PPDB karena yang diretas hanya situs yang berisi terkait informasi sekolah. Saat ini, website tersebut sudah normal kembali setelah dipulihkan oleh tim teknologi informasi sekolah. Sudah ada yang hack, orang yang tidak bertanggung jawab, tapi alhamdulillah sekarang sudah pulih kembali dan berdasarkan data dari tim IT tidak ada data yang hilang, jadi semua datanya aman. Jadi insya Allah informasi PPDB ataupun hal-hal yang terkait dengan validitas PPDB tidak ada yang berubah, tidak ada yang berpengaruh. Sementara pihak sekolah melakukan berbagai upaya meningkatkan sistem pengamanan untuk mencegah peretasan kembali terjadi. Pihak sekolah pun belum berencana membuat laporan ke polisi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Ayus melaporkan. Angka perceraian akibat judi online kian melonjak. Ya, di Cianjur, Jawa Barat, ribuan pasutri mengajukan gugatan perceraian karena pasangannya kecanduan judi online hingga berujung ketidakharmonisan rumah tangga. Kecanduan judi online berdampak pada ketidakharmonisan hubungan rumah tangga. Ada ribuan pasutri yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cianjur. Berdasarkan data sejak Januari hingga Juni 2024, ada lebih 2.400 perkara cerai yang mayoritas diajukan oleh sang istri lantaran sang suami kecanduan judi online. Tak hanya kasus judi online, pinjaman online juga semakin membuat parah guncangan kondisi rumah tangga. Nah, di antara perkara-perkara yang ditangani itu ada perkara yang disebabkan alasannya karena judi online dan pinjaman online. Bahkan nominal yang sangat mencengangkan. Ketagihan judi online tak hanya meningkatkan angka kriminalitas, tapi juga berdampak pada urusan rumah tangga. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi, iNews melaporkan. Seorang kepala desa di Brebes, Jawa Tengah ditahan Kejaksaan Negeri setempat karena tersandung kasus korupsi dana desa yang digunakan tersangka untuk judi online. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian hampir 1 miliar rupiah.
Kepala Desa Jati Makmur, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, MS, ditahan Kejaksaan Negeri Brebes, Jawa Tengah akibat melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa. Korupsi dilakukan tersangka sejak baru menjabat sebagai kepala desa tahun 2019 hingga tahun 2022. Setelah berkas pelimpahan tahap 2 dari unit Tipikor Satreskrim Polres Brebes diserahkan ke kantor Kejari setempat, tersangka langsung ditahan Kamis siang. Kasus korupsi penyelewengan pengelolaan keuangan dana desa hampir 1 miliar rupiah berasal dari penyimpanan, bantuan langsung tunai, proyek padat karya, dana penyertaan modal BUMDes hingga dana desa dalam proses fisik pembangunan di Desa Jati Makmur. Tersangka MS, Kades Jati Makmur ini diketahui menggunakan uang dana desa untuk digunakan judi online seperti judi slot dan judi Singapura. Termasuk uang negara digunakan untuk trading oleh tersangka. Bahwa hasil dari perbuatannya tersebut adalah digunakan untuk judi online berupa slot dan juga berupa Singapura, nomor Singapura. Kemudian selain itu juga digunakan untuk trading. Akibat perbuatan tersangka dijerat Undang-Undang Tipikor dengan ancaman kurungan penjara 4 hingga 20 tahun penjara, termasuk didenda minimal 50 juta hingga 1 miliar rupiah. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yudibar Anyus melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Diduga mengantuk saat berkendara, truk kontainer menabrak truk box dan minibus yang terparkir di Kota Bekasi, Jawa Barat. Kerasnya benturan membuat truk box terdorong hingga menabrak sebuah bengkel las. Sementara peti kemas kontainer melintang tengah jalan picu kemacetan. Truk kontainer tanpa muatan ini ringsek parah usai menabrak truk box dan minibus yang sedang terparkir di Jalan Raya Sultan Agung, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Kamis dini hari. Kerasnya benturan membuat truk box yang terparkir langsung terdorong hingga menabrak sebuah bengkel las. Kecelakaan bermula saat truk kontainer melaju dari Cikarang menuju Cakung, Jakarta Timur. Namun sang sopir diduga mengantuk, langsung menabrak truk box dan minibus yang terparkir di jalan. Badan truk box terseret hingga ke bengkel las, sementara peti kemas kontainer melintang menutup badan jalan. Beruntung sang sopir truk kontainer selamat. Gimana, Pak? Saya ngantuk, Mas. Ngantuk refleks, berarti ini mobil ini sebelah ini parkir. Jadi saku yang kanan kena kontainer saya. Berhenti atau memang lagi berhenti, lagi parkir. Akhirnya nabrak apa itu, Pak? Nabrak kena kontainer. Kontainer. Iya. Sementara akibat kecelakaan, kemacetan lalit mencapai 1 km karena hanya menggunakan satu jalur. Kasus kecelakaan ditangani petugas unit Laka Lantas Polsek Medan Satria dan Polres Metro Bekasi Kota. Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Anyus melaporkan. Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dengan tinggi kolom asap letusan 1.000 meter dari puncak Kamis pagi. Tak hanya itu, guguran lava pijar juga terpantau dengan jarak luncur 1.500 meter mengarah ke sisi tenggara. Erupsi Gunung Semeru terpantau kamera CCTV di Desa Oro-Oro Ombok, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, dengan titik kolom asap letusan 1.000 meter dari puncak Kamis pagi. Api letusan condong mengarah ke sisi tenggara dan selatan dengan intensitas cukup tebal. Tak hanya itu, guguran lava pijar juga terpantau dengan jarak luncur 1.500 meter mengarah ke sisi tenggara atau Besuk Kobokan. Seismograf merekam aktivitas seismik Gunung Semeru yang terpantau alami 39 kali gempa letusan, 4 kali gempa guguran, dan 3 kali gempa hembusan. 3 siaga ini masih tergolong wajar karena beberapa kali letusan terpantau, kemudian ada hembusan, gempa tektonik, tapi itu masih dalam taraf wajar pada saat status level 3 siaga ini. Jadi masyarakat kita himbau untuk tidak panik. Petugas mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas apapun di radius 13 km dari pusat letusan dan 500 meter dari sepadan sungai sepanjang jalur aliran lahar sejauh 17 km karena berpotensi terjadi perluasan awan panas guguran. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, Ainus melaporkan.